Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaquna bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Rekan-rekan semuanya, malam hari ini kita di pertemuan yang keempat ya, dari pembacaan kitab Mutarjamat min A'malil Imam, karya-karya dari makalah-makalah yang diterjemah dari tulisan seorang ulama besar di Timur Tengah ya, di Suriah, yaitu Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, yang menjadi rujukan banyak umat Islam di dunia. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang siapa sebetulnya musuh utama Islam ya. Dan sudah dibahas secara panjang lebar pada pertemuan yang lalu bahwa musuh utama atau yang membuat Islam ini hancur adalah kebodohan. Karena tidak mungkin Islam kita ini sah tanpa ilmu. Karena itu ibadahnya orang bodoh ini tidak sah. Karena orang bodoh ini tidak ngerti mana kewajiban, mana rukun, mana syarat, mana pembatal yang membatalkan ibadah. Dan tidak hanya pada dirinya sendiri, bahkan orang bodoh itu dampaknya adalah kepada umat secara umum. Karena ketika orang itu bodoh, maka akan membentuk menjadi masyarakat yang bodoh, dan itu menjadi cikal bakal jatuhnya peradaban. Bahkan Islam itu bisa hilang ketika umatnya itu bodoh. Jadi itu pembahasan pada minggu yang lalu ya, bahwa karena itu ulama mengatakan wa min syarri anwa'il ma'asi al-jahl, bahwa salah satu maksiat yang paling buruk, yang paling besar, dosa paling besar itu adalah kebodohan. Karena dampaknya tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga bagi umat, bagi agama. Itu pembahasan yang lalu. Sekarang kita buka di halaman 37. Sebaliknya ya, orang ketika salah satu ibadah yang paling utama itu adalah menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmulah seseorang bisa bermanfaat untuk orang lain. Bisa mengajarkan orang lain. Bahkan ibadah menuntut ilmu, mencari ilmu ini lebih utama daripada sekedar sholat sunnah. Sekarang di halaman 37, kaifa takunu musliman. Ini adalah tema yang simpel sebetulnya. Bagaimana seseorang menjadi muslim. Alhamdulillahil muwaffiqi wal hadi ila tariqir rasyad. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'du. Fahadihi safahatun yasiratun tatadammanu bayanan sahlan jami'an li ma'nal Islam. Jadi ini adalah beberapa halaman, beberapa lembar yang memuat keterangan secara mudah dan menyeluruh tentang apa itu Islam. Ya, jadi ini adalah ya pembahasan yang sangat ringan lah. Sebenarnya Islam itu apa?
Dan memang sebetulnya ya agama itu mudah. Karena Nabi sudah mengatakan ad-dinu yusrun. Agama itu adalah kemudahan. Katabtuhu lil mutatalli'ina ilaihi wasailina anhu min ghairil muslimin. Sebetulnya makalah ini ditulis oleh beliau kepada para orang-orang yang ingin tahu atau bertanya dari orang-orang non-muslim. Jadi sebetulnya makalah ini beliau tulis untuk orang-orang non-muslim yang belum mengenal Islam. Sebetulnya secara mudah apa sih sebetulnya Islam itu? Man huwal insan. Manusia itu siapa? Pertama adalah pertanyaan tentang manusia itu siapa. Huwa akromul makhlukot. Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Bisababil mazaya allati yatamatta'u biha. Karena keistimewaan yang diberikan kepadanya. Bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Kayak ketika Nabi Adam diciptakan, Allah meminta malaikat dan makhluk untuk bersujud ya, kepada Nabi Adam. Wa ajalluha maziyatul aqli wal fikri. Dan yang paling besar, keistimewaan yang paling utama adalah keistimewaan kemampuan mempunyai akal dan kemampuan berpikir. Wa maziyatun tuwajjihul anzimatal kauniyatal lati tataharraku min haulihi ila khidmatihi wa tahqiqi masalihihi. Dan keistimewaan bahwa alam semesta ini diciptakan untuk melayani manusia. Itu manusia ya. Dan keistimewaan kemuliaan manusia ini adalah suatu hal yang juga menuntut amanah dan juga tanggung jawab. Jadi begini teman-teman, pada dasarnya manusia itu adalah mulia. Makanya dalam Al-Quran dikatakan walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia, ya, anak Adam. Apapun agamanya, pada dasarnya manusia itu mulia. Makanya Islam menjunjung tinggi kemanusiaan. Seperti tergambar ya secara rinci dalam tulisan salah seorang ulama, misalnya yang menulis al-insaniyah qabla tadayyun, kemanusiaan sebelum keberagamaan. Pada dasarnya Islam ini mendahulukan kemanusiaan. Salah satu contoh yang paling simpel sudah beberapa kali saya sampaikan. Salah satu contoh paling simpel ya ketika kita tidak menemukan makanan kecuali makanan yang haram. Itu sebetulnya misalnya tidak menemukan makanan kecuali babi atau bangkai. Babi ini hukumnya haram, ini hukum agama. Tetapi dalam kasus misalnya kita ini mau mati tanpa makan, sementara tidak menemukan apapun kecuali babi, maka yang didahulukan adalah kemanusiaan. Kita makan babi untuk menyambung hidup. Atau misalnya kita mau sholat hanya punya air 1 botol. Apakah kita gunakan untuk wudhu atau untuk minum? Jawabannya adalah harus untuk minum. Itu kemanusiaan. Wudhu itu agama, minum itu menyambung nyawa manusia. Itu lebih didahulukan. Jadi min akramil makhlukat. Ya huwa akramul makhlukat. Manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Manilladzi khalaqahu wa maizahu bihadza takrim. Siapa yang menciptakan dan mengistimewakan manusia? Jawabannya adalah wallahu allazi abda'a hadhil mukawwanat. Yang menciptakan manusia dan yang memuliakan manusia ya tidak lain kecuali adalah Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Alam semesta ini luar biasa besarnya ya. Kalau lihat video yang diungkap dari citra satelit,
di apa namanya, di alam semesta ini ada mungkin jutaan bintang, jutaan planet, dan kita ini adalah hanya salah satu dari planet itu. Bumi ini terlihat sangat kecil sekali dari atmosfer. Dan ya, jadi alam semesta ini sungguh-sungguh besar. Bumi ini tidak ada apa-apanya. Apalagi kita, tidak terlihat sama sekali. Bumi saja tidak terlihat, apalagi kita. Jadi kita ini sangat kecil dan sangat lemah. Ya. Fama hiya wadhifatuhu. Tugasnya manusia ini apa? Diciptakan. Ini memang pertanyaan-pertanyaan yang mendasar sebetulnya. Manusia itu punya tugas dua. Ihdahuma ilmiyatun i'tiqadiyatun. Satu adalah berupa pengetahuan dan keyakinan. Dan yang kedua adalah sulukiyatun amaliyatun. Yaitu berupa perbuatan dan amal. Yang pertama, tugas ilmiah, tugas apa namanya, kewajiban untuk mengetahui dan mengimani, yaitu pertama adalah bahwa an ya'rifa nafsahu makhluqan wa makhluqatillah. Kewajiban kita itu adalah untuk menyadari, mengetahui, menyadari dan meyakini bahwa diri kita ini adalah ciptaan Allah dan dimiliki oleh Allah. Ya. Kita ini diciptakan oleh Allah dan dimiliki oleh Allah. Itu harus kita tanamkan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Ada yang menciptakan kita dan ada yang memiliki kita. Pemilik kita adalah Allah. Jadi kita ini ya mau diapa-apain, mau diapakan terserah Allah. Mau disuruh apapun terserah Allah. Memang kita ini adalah miliknya Allah. Pasrah, ya, tawakal, diberi nikmat, alhamdulillah, diberi cobaan, sabar. Karena kita ini milik Allah. Diperintah sesuatu kita jalankan, dilarang meninggalkan sesuatu kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, an ya'lama annallaha alladzi khalaqahu wahidun la syarikalah. Yang kedua adalah kita harus tahu bahwa yang menciptakan kita itu adalah Tuhan yang satu tanpa ada sekutu. Bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada yang lain. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan pimpinan kita, bos kita, mitra kerja kita, teman kita. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, artinya bahwa tidak ada yang layak disembah, tidak ada yang layak diandalkan kecuali Allah. Ya, ada lagi. Mengandalkan sesuatu ya kepada Allah, meminta sesuatu ya kepada Allah. Karena memang segala sesuatu ini terjadi atas kehendak Allah. Yang ketiga, bahwa Allah itu mempunyai malaikat yang terbuat dari jisim yang rohani. Malaikat ini adalah makhluk yang tidak pernah menolak perintah Allah dan mempunyai tugas masing-masing. Yang keempat, bahwa Allah itu mengutus para rasul kepada kaumnya masing-masing. Dimulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yang diutus sebagai Nabi yang terakhir dan diutus untuk semua manusia. Dan kita mengimani para Nabi yang disebut namanya di dalam Al-Quran. Jumlahnya berapa? 25 yang disebut di dalam Al-Quran yang harus kita imani. Jumlahnya 20. Yang tidak disebut ya kita tidak tahu. Menurut riwayat jumlah Nabi ini berapa? 124.000. 124.000. Sementara Rasul itu jumlahnya 313.
Yang kelima, an ya'lama annallaha ba'atsa ma'ahum ilan nasi kutuban an tariqi Jibril, bahwa para rasul itu diutus dibekali dengan kitab suci yang diturunkan melalui malaikat Jibril, yang isinya adalah mengajak manusia untuk iman, dan bahwa surga itu adalah satu satu alam, satu dunia yang sangat besar. Di dalamnya adalah semua kenikmatan yang disiapkan untuk orang-orang soleh. Dan neraka jahanam itu adalah satu siksaan yang sangat berat yang disiapkan untuk orang-orang yang jahat. Itu semua atau percaya terhadap surga neraka ini juga penting, ya, karena surga ini adalah harapan bagi orang-orang yang beriman, dan surga itu dari perbuatan buruk. Summa inna ma'rifah hadhil umur al-khamsah wal yaqini biha tusamma al-iman. Nah, mengetahui 5 hal tadi di atas, itu adalah disebut sebagai iman, ya. Meyakini adanya Allah, meyakini keesaan Allah, meyakini adanya malaikat, para rasul, kitab, kemudian hari akhir, itu disebut sebagai iman, ya. Jadi kewajiban manusia ini ada 2, satu bersifat keyakinan itu disebut iman. Sementara yang kedua adalah hal-hal yang sifatnya adalah perbuatan. Itu juga ada 5. Yang pertama adalah iqamatus sholawat, menjalankan sholat 5 waktu, 1 hari 1 malam, ya. Jadi itu yang pertama, kita sudah tahu semua lah, ya. Kemudian menjalankan sholat, ya. Puasa Ramadan. Yang ketiga adalah haji. Yang keempat adalah zakat. Yang kelima adalah bersaksi dengan lisannya bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Nah, tidak cukup di situ, tetapi wa an ya'zima ala tanfidhi sa'iri syara'ihi wa ahkamihi, berniat menjalankan semua perintah-perintahnya semampu kita. Wa kulluha wajibatun insaniyatun tahaqqiqul hubba wal adla. Yang di atas itu semua adalah kewajiban sebagai manusia yang yang mau sebagai wujud, ya, kecintaan dan keadilan. Nah, 5 hal di atas itu disebut sebagai Islam, ya. Wal istislam al fikri laha yusama al Islam. Jadi yang di atas itu adalah iman, yang di bawah ini adalah Islam. 5 hal tadi itu adalah Islam. Sudah ngerti semua lah, ya, kita. Ini akhirnya ini untuk orang-orang non-muslim. Terus hal ba'asal anbiya kulluhum bihadhi ta'limati dzatiha. Para nabi itu apakah perintahnya dari Allah, wahyunya sama? Jawabannya adalah amal wadhaif al-ilmi wal fikri allati tusamma al-aqaid fa inna jami'ar rusul wal anbiya ba'asu atau bu'isu bi aqidatin wahidatin. Adapun akidah, maka dalam persoalan akidah ini semua rasul dan semua nabi, dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu diutus dengan akidah yang satu, yang sama. Amarun nasa biha. Jadi akidahnya para nabi itu sama, nggak ada yang berbeda kalau dalam persoalan akidah. Tetapi wa amma syara'i wal ahkam as-sulukiyah faqad ikhtalafat ma baina nabiyyin wa akhar.
Adapun syariat hukum maka berbeda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Jadi kalau iman itu sama dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu akidahnya sama itu. Nah, yang berbeda adalah syariatnya. Syariat yang berupa perintah perilaku itu berbeda-beda. Kewajibannya, keharamannya, mubahnya itu berbeda-beda. Kenapa bisa begitu? Innama yura'i syari'u fiha wa huwa Allah masalihan nas. Kenapa Allah membuat syariat itu beda-beda? Karena Allah melihat mana yang maslahat bagi mana yang maslahat bagi satu umat, belum tentu maslahat bagi umat yang lain. Misalnya syariat yang berbeda itu apa? Misalnya nikah lebih dari 4 misalnya. Di zamannya Nabi Sulaiman diperbolehkan nikah lebih dari 4. Cara menghilangkan najis misalnya. Di zaman dulu menghilangkan najis itu harus dipotong bajunya. Sementara syariatnya Nabi Muhammad cukup dicuci. Jadi kalau dalam persoalan iman dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu imannya sama. Tapi dalam hal ibadah itu berbeda. Ya. Karena kemaslahatan setiap zaman yang berbeda. Itu. Banyak sekali syariat yang berbeda. Masalah najis, masalah masalah hukuman hudud di zamannya Nabi Musa dengan di zamannya Nabi Muhammad beda. Perintah sholatnya, puasanya itu juga beda. Mal farqu baina syara'i allati bu'itsa biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wallati bu'itsa biha baqiyatur rusul min qablihi. Bedanya apa antara Nabi Muhammad dengan nabi sebelumnya? Bedanya adalah bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia. Dulu nabi-nabi yang sebelumnya itu diutus hanya kepada kaumnya saja. Diutus kepada Bani Israel. Ya, kebanyakan nabi ini turun di kalangan Bani Israel. Jadi nabi-nabi dulu itu yang diutus hanya untuk kaumnya saja, kaum Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia. Wa mustamirratun ila yaumil qiyamah. Dan syariatnya Nabi Muhammad ini adalah relevan atau berlaku sampai hari kiamat. Li'annahu khatamur rusuli wa akhir. Karena Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Nah, kemudian ada pertanyaan, kalau memang Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa itu diutus oleh Tuhan yang sama, kenapa ajaran Islam dengan Kristen dan Yahudi itu berbeda? Ya, kalau syariat maklum ya, tetapi kenapa imannya juga beda? Kenapa ajaran i'tiqadnya juga beda? Jawaban beliau adalah, yaitu karena adanya distorsi di kalangan umat Kristen dan umat Yahudi. Distorsi itu apa? Penyimpangan, ya, tahrif. Jadi di kalangan orang Yahudi, orang Kristen ini terjadi perubahan-perubahan di dalam ajaran-ajaran mereka. Misalnya, dulu Yesus ini tidak dianggap sebagai Tuhan. Tapi kemudian di abad keberapa terjadi konsili yang mentahbiskan atau melantik para pemuka-pemuka agama Kristen berkumpul, kemudian melantik Yesus sebagai Tuhan misalnya. Kemudian perubahan-perubahan itu terjadi di masanya murid-muridnya Yesus. Orang Islam menyebutnya Nabi Isa, orang Kristen menyebutnya Yesus. Itu terjadi perubahan-perubahan. Di sini disebut nama misalnya Paulus, ya.
Dan memang kitab-kitabnya orang Yahudi Nasrani ini beda dengan kitabnya umat Islam. Karena umat Islam ini dari 2 miliar umat Islam, kitabnya berapa? Hah? Hanya satu, yaitu Al-Quran. Beda nggak Al-Qurannya orang Indonesia dengan Al-Qurannya orang Pakistan? Sama. Dengan Al-Qurannya orang Afrika? Sama. Seluruh dunia sama. Tapi Bible, Alkitab atau Bible, itu antara satu denominasi dengan Kristen yang lain itu bisa berbeda-beda. Injil versinya siapa? Matius, Markus, Paulus, misalnya siapa lagi itu, beberapa murid Petrus, beberapa yang lain. Ini bedanya. Bahkan di kalangan orang Yahudi juga begitu. Ada beberapa versi, ada ayat-ayat yang ditambahkan, ada ayat-ayat yang dikurangi, belum yang dikarang oleh para pemuka agamanya sendiri, ya, kitab Talmud. Nah, begitu. Nah, pada dasarnya sebetulnya sama. Kalau tidak ada perubahan-perubahan dalam hal akidah, semua nabi ini diutus dengan akidah yang sama. Syariatnya saja yang berbeda-beda. Lalu, mahwal masdarul ladzi ja'at minu syari'al islamiyah. Ail ahkam sulukiyah hasaba ta'birika. Sumbernya Islam itu diambil dari mana? Dijawab diambil dari 2 sumber. Yang pertama adalah Al-Quran dan kedua adalah As-Sunnah. Tapi kemudian dari Al-Quran Sunnah itu lahir 2 sumber cabang, yaitu yang disebut dengan ijma, yang disepakati oleh para ulama, ya, yaitu ijma dengan qiyas. Ya. Ijma ini adalah persoalan yang disepakati oleh seluruh umat, karena Nabi mengatakan la tajtami ummati alat dhalalah. Umat Islam ini tidak mungkin sepakat atas kesesatan, sehingga sesuatu yang menjadi kesepakatan umat Islam atau ulama itu disebut sebagai ijma dan menjadi dasar hukum. Yang keempat, dalam persoalan-persoalan yang tidak ada hukumnya secara eksplisit, secara terang di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah, itu menggunakan qiyas. Banyak gak persoalan-persoalan yang muncul baru belakangan dalam kehidupan manusia? Terus bermunculan dalam kehidupan ini berbagai macam persoalan. Sekarang misalnya hukum transaksi menggunakan cryptocurrency, misalnya menggunakan Bitcoin, menggunakan QRIS tadi misalnya, jual beli online. Itu tidak ada hukumnya secara terang di dalam Al-Quran maupun hadis. Karena zaman itu belum ada. Wakaf uang misalnya, zakat profesi belum ada. Dulu zakat itu ya zakat petani, zakatnya pedagang. Tetapi zakatnya petani, zakatnya pedagang, ya. Zakat profesi belum ada. Misalnya itu disebut qiyas. Karena Nabi dulu pernah mengutus Mu'adz bin Jabal untuk dakwah ke Yaman. Ditanya oleh Nabi, nanti kamu ke Yaman kalau sudah jadi dai di sana, kalau memutuskan hukum akan menggunakan apa? Dijawab oleh Mu'adz, akan menggunakan Al-Quran. Pertama akan lihat Al-Quran. Kalau kamu nggak nemu di Al-Quran, pakai apa? Pakai hadis. Kalau kamu nggak nemu di dalam hadis, gimana? Ajtahid, kata Mu'adz, saya akan beristihad. Saya akan beristihad menggunakan qiyas, ya. Qiyas itu analogi. Ada hukum-hukum yang sudah ditetapkan, diambil ilatnya. Misalnya dulu ada larangan jual beli yang mengandung unsur penipuan. Nah, tinggal dikiaskan. Hari ini kalau ada unsur penipuannya, gharar, itu juga hukumnya haram. Itu misalnya, ya.
ada unsur penipuannya, ada unsur ketidakpastiannya, ada unsur ribawinya misalnya, kayak gitu. Contohnya apa? Saham misalnya. Zaman Nabi belum ada saham. Gimana kita menghukumi transaksi saham hari ini? Nah, itu ulama ada yang mengatakan bahwa saham itu hukumnya haram karena unsur horornya tinggi. Tapi itu khilaf ya. Itu menggunakan analogi. Nah, tetapi pada dasarnya kemudian ada kaidah-kaidah ya, bahwa al aslu fil ibadah at-tahrim. Menambah-nambah sesuatu dalam ibadah hukumnya haram karena sesuatu yang tidak diperintahkan haram. Sementara al aslu fil muamalah al ibahah. Dan dalam persoalan muamalah pada dasarnya adalah mubah. Selama tidak ada hukum yang mengharamkan maka hukumnya mubah. Pakai motor, naik motor, kan soal muamalah. Nggak ada Nabi nggak pernah mengatakan naik motor itu haram. Ya boleh. Itu al aslu fil muamalah al ibahah. Jadi begitu ya. Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Ini yang disepakati oleh para ulama. Sementara sumber-sumber hukum yang lain itu juga ada. Itu istihsan misalnya, dan syar'u ma qoblana, dan seterusnya. Itu ada. Sebagai salah satu sumber hukum syariah. Tapi juga keliru ketika ada orang kemudian hari ini meneriakkan slogan mari kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Itu kalau kata Sayyidina Ali itu adalah kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang benar tetapi penggunaannya salah. Karena apa? Mengatakan mari kembali ke Al-Quran dan Sunnah disertai dengan tuduhan bahwa orang lain itu tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Padahal selama orang itu iman, Islam ya pasti menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Gak mungkin menggunakan yang lain. Gak mungkin pinjam kitabnya Kerah Sakti misalnya untuk nyari hukum tata cara sholat. Ini gak mungkin. Pasti lihatnya juga Al-Quran. Nah hanya saja sekarang ini kalau ada orang berteriak begitu atau mengajak kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu seperti jadi gini. Al-Quran dan Sunnah ini ibarat padi, ya. Ibarat padi. Padi itu, Al-Quran itu kemudian dibaca oleh para ulama, ditafsiri dengan ayat yang lain, dicari tafsirnya, maknanya ayat ini apa sebetulnya, lihat di ayat yang lain, oh maknanya ternyata begini, lihat di dalam hadis, oh ternyata tafsirnya begini, dan seterusnya. Itu produk yang sudah diolah oleh para ulama, kemudian lahir hukum. Sama seperti padi. Padi itu asalnya berada di tanaman, ya, tanaman padi, kemudian dipanen, kemudian digiling, ya, digiling, dibersihkan, kemudian dimasak. Setelah dimasak menjadi nasi putih, kemudian digoreng. Jadi nasi goreng atau dibuat bubur jadi bubur. Ketika kita mau makan bubur ini, kemudian ada orang datang, mari kembali ke padi. Itu persis sama dengan orang yang mengatakan mari kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Padahal ini tuh produk yang sudah diolah, yang sudah siap dikonsumsi oleh orang-orang awam seperti kita. Diolah oleh para ulama. Apakah ini juga bukan padi? Ya ini juga padi yang sudah diolah, sudah siap konsumsi. Gitu. Apakah yang dikatakan oleh para ulama itu bukan Al-Quran Sunnah? Ya Al-Quran Sunnah juga yang diistihadi maknanya oleh ulama. Makanya kita ini ikut ulama karena memang di Al-Quran perintahnya fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lam. Bayangkan kalau semua orang awam harus selalu merujuk ke Al-Quran dan Sunnah. Sudah pasti yang terjadi kekacauan. Sekarang kita mau sholat
hanya lihat Al-Quran aja kita nggak mungkin bisa. Coba, mana ayat yang memerintahkan niat atau memerintahkan takbiratul ihram atau memerintahkan sedekap di Al-Quran? Ada nggak? Ada. Dan seterusnya. Jadi slogan mari kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu kalimat yang seakan-akan bagus tetapi menyesatkan. Bisa menyesatkan. Kayak kita beragama tuh ya ikut ulama. Jangan sampai kita jangan berpikir kita bisa ambil langsung dari Al-Quran Sunnah yang kemudian akhirnya ngambilnya adalah berdasarkan terjemah. Padahal terjemah itu tergantung siapa yang menerjemahkan. Gitu. Ketika suatu kata-kata itu diterjemahkan, itu maknanya hilang. Banyak makna yang hilang. Makanya banyak orang yang jadi teroris itu ya karena salah memahami Al-Quran karena lihatnya hanya terjemah. Salah satu contoh, misalnya hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah, saya diperintahkan memerangi orang, membunuh orang sampai bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Padahal dalam bahasa Arab makna yang benar itu bukan seperti itu. Karena uqatil itu adalah menggunakan wazan mufa'alah, melibatkan dua belah pihak. Jadi nggak begitu. Saya diperintahkan memerangi itu, saling memerangi. Uqatil itu, muqatalah itu melibatkan dua belah pihak. Kan kalimatnya uqatil, bukan aktul. Ya, melibatkan dua belah pihak. Kalau orang-orang yang tidak iman ini tidak mengganggu, tidak menyerang, ya nggak ada alasan untuk menyerang mereka. Atau membaca ayat surat Al-Baqarah ayat 207, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara sebagian orang ada yang rela mengorbankan dirinya untuk mencari ridho Allah. Kemudian dimaknai, oh ini sebagai dasar membunuh diri. Padahal nggak begitu maknanya. Lihat asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya itu adalah cerita tentang Suhaib Ar-Rumi. Orang yang ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak membawa hartanya. Kemudian dipuji oleh Allah di dalam ayat tersebut. Ada nggak ada hubungannya sama bunuh diri ya? Padahal dalam ayat yang lain atau dalam hadis bunuh diri ini diancam dengan ancaman yang sangat berat, bahwa orang bunuh diri ini akan di neraka selama-lamanya. Nah, ini teroris-teroris ini juga salah. Kenapa? Karena hanya taunya pokoknya kembali ke Al-Quran dan Sunnah, tidak ngerti caranya. Nggak ngerti caranya menafsiri Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca Al-Quran seperti apa. Lalu kemudian apakah hukum Islam itu tetap paten atau bisa berkembang? Gimana coba? Hukum Islam itu paten atau bisa berkembang? Nah, tergantung. Ru'yat fi ahkami syariati tahqiqa masalihin nas. Pada dasarnya semua hukum syariat ini lahir untuk kemaslahatan manusia. Semua hukum syariat ini untuk kemaslahatan manusia. Berdasarkan asas keadilan yang sempurna. Nah, kadang-kadang ada yang matu'abbaru anhu nususun qati'atun fi dilalatiha la taqbalu ta'wilan wa la tadullu ala aksarin min makna wahidin. Kadang-kadang nas itu maknanya qat'i, tidak menerima takwil dan tidak membuka adanya kemungkinan makna yang lain, maka itu hukum yang paten. Misalnya,
nas yang menyatakan kewajibannya sholat itu adalah nas yang qat'iyud dilalah. Nah, ingat-ingat teman-teman, ada nas itu yang qat'iyud dilalah, ada yang dhanniyud dilalah. Ya. Ayat Al-Quran, hadis itu ada yang qat'iyud dilalah, maknanya pasti ini, nggak mungkin yang lain. Ya. Misalnya nas tentang zakat fitrah atau tentang sholat 5 waktu, itu tidak menerima adanya kemungkinan makna yang lain. Memang ya maknanya sholat 5 waktu ini hukumnya wajib. Ya. Dan yang kedua adalah ada nas yang dhanniyud dilalah, yang sifatnya adalah kemungkinan maknanya begini. Nah, contohnya apa? Seperti misalnya nyentuh perempuan ini hukumnya batal nggak wudhu? Membatalkan wudhu nggak? Nyentuh perempuan ini membatalkan wudhu apa tidak? Nah, itu dhanniyud dilalah. Ada ulama yang memaknai kata mas itu adalah persentuhan, ada yang memaknainya sebagai jima. Nah, kalau yang pertama tadi itu enggak, itu sudah paten. Kalau yang kedua itu bisa berubah. Makanya catat juga ya, ada istilah hukum itu yang disebut as-sawabit, ada yang disebut sebagai al-mutaghayyirat. Ada hukum Islam itu yang paten, nggak mungkin bisa diubah, diutak-atik lagi. Ada yang disebut dengan mutaghayyirat, hukum yang dinamis, berubah seiring dengan perubahan konteks. Contohnya apa? Kalau yang sawabit sudah jelas ya. Kalau yang sawabit itu gampang. Seperti tadi sholat, zakat itu namanya sawabit. Dari mulai zamannya Nabi sampai zaman kita itu nggak akan berubah sampai hari kiamat. Hukum itu nggak akan berubah. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Tapi ada hal-hal yang berubah. Contohnya apa? Misalnya contoh menggunakan celana atau menggunakan jas, menggunakan dasi. Dulu di zaman penjajah, para ulama kita mengatakan bahwa menggunakan jas, dasi, celana itu hukumnya haram. Kenapa? Karena menyerupai siapa? Penjajah. Karena menyerupai penjajah. Karena itu adalah pakaiannya penjajah. Simbolnya penjajah itu menggunakan celana, menggunakan jas, dasi. Maka hukumnya haram. Nah, sekarang sudah nggak ada penjajah, sudah bukan lagi ciri khasnya penjajah, maka hukum menggunakan celana, menggunakan dasi itu tidak apa-apa karena ilatnya sudah berubah. Ini disebut dengan hukum apa namanya yang ulama mengatakan yang mengatakan tentang bank itu tidak bisa dihukumi riba, itu juga begitu. Karena konteks riba di zaman Nabi yang diharamkan itu berbeda dengan perbankan hari ini. Dulu orang hutang itu karena betul-betul butuh, ya enggak? Dulu orang hutang itu kenapa? Karena butuh. Sekarang, hari ini, orang yang pinjam bank itu bukan karena butuh. Karena orang pinjam bank hari ini itu yang pinjam adalah orang-orang kaya. Kalian miskin bisa nggak pinjam duit di bank? Nggak bakal bisa. Maka ulama mengatakan bank itu bukan riba karena konteksnya sudah berbeda. Pinjaman zaman dulu dan zaman sekarang. Maka ketika bank menuntut adanya nilai lebih atau pembayaran yang lebih dari hutang di bank itu wajar. Karena memang diputar uang itu. Dan bank itu butuh biaya operasional, gaji karyawan, bikin kantor, sewa kantor, dan seterusnya. Bayar listrik, dan seterusnya. Ini itu yang disebut dengan mutaghayyir. Sawabit dan mutaghayyir. Sama seperti zaman sekarang. Zaman Nabi nggak ada khilafah. Baru khilafah baru ada di zamannya Abu Bakar. Itu pun terus berubah tata cara nunjuk khilafahnya. Zamannya Abu Bakar di baiat, zamannya Umar ditunjuk oleh Abu Bakar. Zamannya Umar ke Utsman, Umar membentuk dewan pemilih. Ya, ditunjuk beberapa sahabat senior, silahkan musyawarah
siapa yang layak menggantikan saya, kata Umar, maka ditunjuklah Utsman. Ya, itu namanya mutaghayyirat. Nah, zaman sekarang sudah nggak cocok lagi yang namanya khilafah. Karena yang bisa zaman sekarang yang nyata eh, bisa mewujud kemaslahatan adalah ya sistem yang ada seperti sekarang. Kita bisa bersatu di dalam sistem ini sama seperti di zaman Nabi menggunakan piagam. Nah, lalu kemudian itu at-tawabit wal mutaghayyirat. Apakah seseorang itu bisa dihukumi kafir karena tidak menjalankan hukum syariat? Tergantung. Fa ingka nasababu ingkaru sihatiha au ingkari salahiyatiha au wujudiha fa huwa aidan yakunu sababan lil khuruji minal Islam. Kalau seandainya seseorang itu tidak menjalankan hukum Islam karena dia tidak iman, dia mengingkari keabsahan atau kebenaran hukum Islam, atau ia meyakini bahwa hukum Islam ini tidak tepat, maka itu bisa merusak keimanannya. Tapi misalnya seseorang tidak menjalankan hukum Islam karena tidak mampu atau karena keteledoran, ketidakmampuan, atau karena sebab-sebab penghalang-penghalang, maka fa inna dzalika la yakunu sababan lil khuruji anil Islam. Maka itu tidak sampai menjadikan seseorang keluar dari Islam. Sama ya kita misalnya, kita ini nggak sholat, alhamdulillah. Kalau misalnya tidak sholat itu karena meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, ya maka itu bisa merusak keimanan. Misalnya meyakini nggak sholat, terus salah, sholat buat apa gitu kan misalnya, maka itu merusak iman. Tetapi misalnya seseorang tidak sholat karena dia ketiduran atau karena dia lupa melakukan pekerjaan tertentu sampai lupa melaksanakan sholat, maka tidak bisa disebut sebagai keluar dari Islam. Nah, itu bedakan. Ya. Negara juga begitu. Misalnya negara tidak menerapkan hukum Islam, tergantung apakah pernah negara mengatakan enggak layak, maka atau negara mengatakan tidak mungkin diterapkan sekarang, misalnya karena Indonesia ini majemuk dan seterusnya misalnya, maka itu tidak sampai membuat keluar dari Islam. Bal yu'addu dzalika maksiatun qad yu'aqibullahu 'alaiha wa qad ya'fu. Nah, kalau misalnya tidak menjalankan itu karena sebab, karena penghalang, maka itu hukumnya hanya maksiat. Bisa saja Allah itu mencatatnya sebagai dosa, bisa juga Allah memberikan pengampunan. Hanya jangan gampang menyalahkan, jangan mudah mengkafirkan. Nah, lalu kemudian halil muslimuna kulluhum fi darajatin wahidatin indallah. Apakah semua orang itu sama di sisi Allah? Jawabannya adalah ya tatafawatu darajatul muslimina indallah. Manusia ini derajatnya berbeda-beda di sisi Allah tergantung amal solehnya. Hanya tergantung amal soleh saja. Adapun yang lain-lain, laki-laki perempuan sama apa tidak di sisi Allah? Sama saja. Ya, hanya membedakan hanya amal soleh. Laki-laki perempuan sama saja di sisi Allah. Awal Arabi ghairil Arabi. Orang Arab dan bukan orang Arab beda nggak? Sama saja. Itu tidak ada, bukan berarti orang Arab itu lebih mulia atau orang non Arab ini lebih mulia. Wal ghani wal fakir, orang kaya dan orang miskin beda nggak di sisi Allah? Sama saja.
Wal amir wal ajir, antara pimpinan dan karyawan sama saja. Yang membedakan seseorang itu mulia tidak mulia di sisi Allah hanya amal soleh. Sekarang berikutnya, apa itu yang disebut dengan kematian? Kematian itu adalah huwa infisolur ruhi anil jasad. Yang disebut kematian adalah terpisahnya atau terpisahnya ruh dan jasad. Jadi yang mati ini apanya? Jasadnya. Kalau ruh tidak pernah mati. Kalau ruh nggak pernah mati. Kematian itu adalah terpisahnya ruh dari jasad. Yang mati jasadnya. Ruh nggak pernah mati. Ya. Ruh itu terus hidup sampai nanti hari kiamat. Ruh itu akan diisi kembali di dalam jasad yang diciptakan, yang baru diciptakan. Lalu apakah ketika kematian itu ruh bisa merasakan nikmat atau sakit? Jawabannya adalah iya. Ruhnya orang mukmin maka mendapatkan kenikmatan, ruhnya ahli maksiat itu mendapatkan siksa. Apa saja yang akan kita alami pada hari kiamat? Yang pertama adalah ruh kita akan dikembalikan ke jasad kita. Yang kedua adalah ratusan atau mungkin ribuan generasi akan berkumpul pada hari kiamat. Dikumpulkan, ada orang yang hidup di zamannya Nabi Adam, sampai ada orang yang hidup di akhir zaman nanti. Pada saat terjadinya kiamat, semuanya akan dihidupkan kembali dalam waktu yang bersamaan di tempat yang sama. Lalu berikutnya, semua manusia akan menjalani hisab. Hisab ini adalah masa-masa yang paling menakutkan dan paling menentukan. Ya. Nasib kita akan kemana itu tergantung pada saat hisab terjadi. Hisab itu adalah catatan-catatan amal kita. Hari-hari kita di dunia, amal-amal kita, kejahatan-kejahatan kita, naudzubillah. Yang nanti pada saat hisab itu yang akan berbicara adalah anggota tubuh kita. Tangan, kaki, mata, telinga, bibir, semuanya akan bersaksi. Yang kelima, kita akan berjalan di atas sirat. Sirat ini apa? Yaitu jembatan yang terpasang di atasnya neraka jahanam. Orang-orang yang beruntung maka kelihatan orang-orang yang beruntung maka dia akan bisa dengan mudah melewati Shiratal Mustaqim sampai ke surga yang abadi. Sementara orang-orang yang jahat dia akan jatuh ke neraka jahanam. Alhamdulillah. Yang terakhir adalah tentang qada dan qadar. Qada itu apa? Qada dan qadar. Qada itu apa? Artinya, kita kan disuruh iman kepada qada dan qadar. Makna qada itu apa sebetulnya? Qada itu maknanya adalah ilmullahi bikulli ma sayajri fil kauni mustaqbalan. Qada itu maknanya sebetulnya simpel. Qada itu adalah pengetahuan Allah atas apa yang akan terjadi di alam semesta ini. Jadi qada itu simpel sebenarnya maknanya. Qada itu adalah pengetahuan Allah. Allah mengerti bahwa pada tahun 2025 bulan Oktober tanggal 8 malam kita akan duduk bersama di sini. Ini namanya Allah mengetahui hal ini, itu namanya qadanya Allah. Nah, sementara qadar itu adalah terjadinya pengetahuan Allah tadi itu. Ya. Jadi Allah qada itu Allah sudah mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi begini. Ya. Kemudian ketika sesuatu itu terjadi maka itu disebut dengan qadar. Ya, paham nggak? Itu ya. Itu yang disebut dengan qada dan qadar. Qada dan qadar ini ada dua. Ada yang terjadi atas
pilihan kita sendiri dan ada yang terjadi tanpa pilihan kita. Ada yang memang kita ini milih dan ada yang kita, jadi begini, qada qadar itu ada dua. Kita lahir, kita menentukan sendiri tidak? Tidak pernah menentukan. Kita batuk, kita menentukan enggak? Memilih? Tidak. Kita sakit, kita nggak pernah memilih. Itu namanya qada dan qadar yang tidak yang terjadi tanpa jadi yang jabron ya, yang terjadi tanpa adanya pilihan kita. Kita mau lahir, kita mau sakit, ya. Kemudian mati juga begitu. Nggak ada orang yang memilih mati. Itu namanya yang jabr. Tapi di sisi lain ada juga qada qadar itu yang kita tentukan sendiri. Subuh, azan subuh, kemudian kita bangun, kita pergi ke masjid, itu pilihan kita. Dan kita diberi pahala atas pilihan tersebut. Malam hari, apakah mau pergi ke warung kopi, mau main, atau mau pergi ke majelis pengajian. Itu namanya pilihan kita. Dan kita diberi pahala atas itu. Ya. Mau sholat, mau ngaji, itu namanya pilihan kita. Jadi qadar itu ada dua. Ada dua tadi. Lalu yang disebut dengan kafir itu apa? Dan jahid itu apa? Yaitu orang yang tidak iman. Nah, tetapi ada orang-orang yang disebut dengan ahlul fatrah. Orang-orang yang tidak terkena taklif. Tidak bisa disebut sebagai kafir. Yaitu orang-orang yang tidak pernah mempunyai kesempatan untuk mengetahui apa itu Islam. Misalnya orang-orang yang ada di pedalaman Afrika. Dia tidak pernah mengenal apa itu Islam. Mereka tidak bisa disebut sebagai kafir. Atau nggak usah ke Afrika lah. Mungkin di Papua, di pedalaman hutan sana juga banyak. Atau di Kalimantan orang yang tidak pernah mendengar apa itu Islam. Maka orang-orang seperti ini tidak bisa disebut sebagai kafir. Jadi dakwah itu menjadi prasyarat seseorang taklif. Makanya orang itu mukallaf syaratnya apa? Akil, berakal. Orang nggak iman, tapi tidak punya akal. Dosa tidak? Tidak berdosa, nggak punya akal. Balik, harus balik. Sehingga anak kecil itu tidak dihukumi berdosa. Dan yang ketiga adalah yang disebut sebagai bulughud dakwah. Tersampaikannya dakwah. Maka orang yang tidak pernah menikmati atau mendengarkan dakwah, dia tidak bisa disebut sebagai orang kafir. Tidak bisa disebut sebagai mukallaf. Makanya salah besar kalau ada orang teroris tiba-tiba lihat kerumunan orang, wah ini kafir semua, dibom. Padahal nggak pernah didakwahi dulu. Nggak pernah ada bulughud dakwah. Nggak pernah mereka mendengarkan, harus didakwahi dulu. Nabi saja panjang 13 tahun Nabi di Mekah dakwah. Ya. Madinah hanya 10 tahun. Di Mekah 13 tahun Nabi murni hanya dakwah. Panjang sampai benar-benar orang ngerti apa itu Islam. Gitu. Selama belum terjadi dakwah, maka tidak bisa disebut kafir. Nah, yang terakhir adalah soal bagaimana seharusnya seorang muslim itu hidup. Fasya'nu amal muslim fasya'nu bihi ayyasa'nisa bil hayat. Sebagai seorang muslim, kita ini mestinya menjalani kehidupan ini dengan tenang, dengan nyaman. Apapun kondisi yang dialami oleh kita. Karena memang kita sadar betul bahwa kita ini miliknya siapa? Milik Allah.
Allah itu sifatnya apa? Al-lutfu war-rahmah. Allah itu sifatnya adalah lembut dan kasih sayang. Makanya kita sebagai muslim itu hidup tenang saja. Apapun kondisi yang kita alami, itu kita ini tenang menjalani kehidupan. Karena kita sadar bahwa kita ini milik Allah. Mau diberi nikmat, ya kita alhamdulillah. Diberi musibah, ya sabar. Itu. Karena ya kita ngerti bahwa kita ini milik Allah, nggak berhak nuntut apapun kepada Allah. Dan Allah itu sifatnya adalah maha lembut dan maha kasih sayang. Dan semua kodok kodarnya Allah itu mengandung hikmah. Wa alima anna hadhihi dunya bihuluwiha wa murriha mamarrun ilal maqar alladhi yantadhiruhu yaumal qiyamati indallah. Bahwa dunia ini manis pahitnya dunia, bahagia pedih getirnya dunia, itu hanyalah tempat kita lewat menuju hari kiamat. Ya ini lewat saja. Nggak ada artinya apa-apa kalau dibandingkan dengan kiamat. Sesuatu yang harus kita lewati dunia ini. Gitu. Senang, sedihnya, baik buruknya, penderitaannya, kebahagiaannya. Itu semuanya adalah bahwa ini hanya sementara saja. Dan bahwa wa yu'akidalahu anna dunya bikulli ma fiha la qimatalah. Bahwa dunia ini dan beserta dengan seisinya nggak ada artinya apa-apa. Ama masairu anwa'in na'im al-khalidil ladzi sayumatti'uhu biha yaumal qiyamati jasadan wa ruhan. Dibandingkan dunia ini nggak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan segala kenikmatan yang ada di surga yang abadi. Dan tadi, dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat sekali. Kita di dunia ini hidup berapa tahun? Ya, Allah Allah. Bisa jadi kalau sesuai dengan standar yang disabdakan oleh Nabi, itu mabaina sittin wa sab'in, 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Sementara satu hari di akhirat itu nanti adalah bagaikan berapa tahun? 1000 tahun. Jadi di dunia ini kita hidup sehari pun tidak ada. Karena itu senang, susah, biasa saja. Cuma dunia. Sementara. Dan ketaatan yang kita lakukan yang cuma sebentar di dunia ini nggak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan kenikmatan yang akan dialami di akhirat. Sebaliknya, kenikmatan yang didapatkan di dunia, kemaksiatan maksudnya ya, kemaksiatan yang dinikmati di dunia, sepanjang apapun nggak ada artinya apa-apa dengan siksaan yang terjadi pada hari kiamat. Makanya ya, orientasi hidup seorang muslim itu ya akhirat. Kita berbuat baik di dunia ya karena untuk kehidupan yang baik di akhirat yang selama-lamanya. Dan al-muslim wa sya'nu fil muslim annahu yadhillu ala silatin daimatin bil Qur'an. Seorang muslim itu ya selalu menyambung hidupnya dengan Al-Qur'an. Idzan fal muslimu mashdudun nasabi ilallahi fi kullil ahwal. Yasiqu bi lutfihi bihi wa bi rahmatihi lahu wa bi hikmatihi fi kulli ma ya'tihi min indihi. Jadi seorang muslim itu selalu menisbatkan apapun yang dialaminya di dunia kepada Allah. Percaya dengan kasih sayangnya Allah. Percaya dengan hikmahnya Allah. Bi kulli ma pada setiap kejadian apapun kita percaya kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Kita
jangan pernah protes, jangan pernah tidak terima dengan adanya takdir. Mau nuntut apa? Kita ini miliknya Allah. Mau nuntut apa kepada Allah? Kita percaya bahwa Allah itu mentakdirkan sesuatu adalah sesuatu yang baik. Makanya slogannya jelas ya, rodi itu billahi robba wabil islami dina. Kita ridho apapun yang sumbernya dari Allah, apapun yang dari Allah itu kita ridho. Sampai Allah mengatakan kalau tidak ridho dengan malam yardho biqadai ya fal yatlub robban siwa. Kalau nggak terima dengan takdir saya, silahkan cari Tuhan yang lain. Dan itu nggak mungkin. Jadi itu saja teman-teman semuanya pengenalan secara singkat ya tentang Islam. Islam itu apa? Di mana Islam ini pilarnya ada pilar yang berupa keimanan dan ada pilar yang berupa perbuatan yaitu keislaman. Dan tentang keyakinan-keyakinan yang penting yang lain tentang Islam. Jadi memang beliau ini ya sering dakwah di beberapa negara di Eropa. Jadi mungkin ini adalah jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan orang-orang luar Islam yang bertanya tentang itu saja saya kira untuk ini ya, sekedar untuk refresh ya, pengetahuan dasar kita tentang Islam. Dan mungkin juga kadang-kadang jawab pertanyaan orang yang sebelumnya tidak pernah kenal Islam sama sekali, kadang-kadang itu lebih berat ya. Kayak jawab pertanyaan anak kecil tentang Islam itu kadang-kadang lebih berat daripada orang yang sudah terbentuk keislamannya sejak dini ya. Saja saya kira ada yang ingin disampaikan dari teman-teman. Assalamualaikum Gus, izin dari Sentra Handayani bertanya Gus. Sebentar. Ya silahkan. Ya Gus, disiapkan pertanyaan Gus dari perwakilan dari Sentra Handayani Gus. Untuk 5 anak yang terpapar paham radikal. Ini salah. Perkenalan dulu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Izin mengajukan pertanyaan ini. Awal mula, ya. Saya izin mengajukan pertanyaan ini dari teman saya. Awal mula terbentuknya ISIS bagaimana Ustaz? Iya. Ya. Saja. Ya, awal mula terbentuknya ISIS dan Al-Qaeda. Oke. Itu saja? Itu ya, bisa saja. Iya. Nomor 3 juga. Ya. Nomor 3 juga ya. Dan ini terakhir awal mula Syiah terbentuk dan apakah Syiah boleh dibunuh? Iya. Oke. Ini Gus terkait Syiah. Iya, oke. 2 pertanyaan ya. Nanti yang lainnya dibahas pada kesempatan berikutnya ya. Baik, terkait dengan ISIS ya. Jadi ISIS ini adalah saya sudah nulis panjang lebar sebetulnya tentang sejarahnya ISIS ini ya. Karena itu adalah tesis saya dulu ketika saya mengambil S2, saya menulis sejarah ISIS ya. Bagaimana ISIS itu terbentuk dari mulai benih-benihnya sampai kemudian kepada Abu Mus'ab Az-Zarqawi, Majelis Syura Mujahidin dan seterusnya lah. Dulu pernah saya tulis yaitu Al-Qaeda di Irak sampai akhirnya melahirkan ISIS. Tetapi kalau saya tidak mungkin cerita secara detail ya.
karena waktunya tidak akan cukup untuk itu butuh waktu khusus untuk menerangkan sejarahnya. Tetapi yang jelas begini ya teman-teman. Pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa gerakan-gerakan semacam ini bukan gerakan yang memperjuangkan Islam. Kenapa? Karena setelah dideklarasikan dari tahun 2014 sampai dengan sekarang tahun 2025, sudah 11 tahun, ISIS ini ternyata banyak sekali menimbulkan kemadorotan yang luar biasa bagi Islam. Satu, pemahaman-pemahaman ISIS tentang Islam itu banyak yang tidak tepat. Misalnya ketika memahami bahwa semua orang yang berbeda dengan mereka itu adalah kafir, misalnya. Tuh. Padahal Islam itu mengajarkan kehati-hatian dalam mengkafirkan orang yang lain. Itu. Bahkan tidak pernah terjadi dalam sejarahnya sebelum ISIS ada fenomena-fenomena, misalnya di zaman sahabat kita nggak pernah dengar ada sahabat mengkafirkan sahabat yang lain. Tuh. Misalnya. Kemudian banyak pemahaman-pemahaman yang diambil dari Al-Quran secara sepotong-sepotong. Seperti ayat pembunuh diri tadi misalnya. Kemudian ayat yang didasarkan untuk mendirikan khilafah misalnya. Pemahaman-pemahaman tentang konsep-konsep Islam yang lain juga demikian. Saya kebetulan pada saat menulis ya, tesis dulu, saya ambil tema penyimpangan-penyimpangan mereka, saya pelajari ya materi-materi yang mereka sebarkan, saya lihat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan itu ya. Dalam tema jihad, dalam tema khilafah, dalam tema takfir, kemudian hijrah dan akhir zaman. Banyak tema-tema yang tidak tepat. Itu. Lalu kemudian selain bahwa mereka ini menyalahgunakan ajaran-ajaran Islam, memahami ajaran-ajaran Islam secara tidak tepat. Kalau dilihat dari segi maslahat dan madorotnya, mereka banyak sekali membunuh sesama muslim. Itu. Tetapi di sisi lain, ketika mereka berada di Suriah, berkuasa selama bertahun-tahun di Suriah, bahkan ibu kotanya ISIS ini ada di Suriah, di Rokoh namanya, saya sudah pernah ke sana, ke Rokoh. Selama mereka berkuasa di Suriah yang berbatasan dengan Israel, mereka sudah banyak sekali membunuh sesama muslim. Puluhan ribu orang Islam dibunuh oleh mereka, termasuk para ulama, mengebom banyak masjid, tetapi mereka tidak pernah satu kali pun melakukan serangan terhadap Israel. Padahal yang sudah jelas-jelas menjadi musuh yang utama, yang disebut sebagai kafir yang harbi, hari ini, itu yang paling nyata dan disepakati oleh semua umat Islam, itu adalah Israel. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa ISIS ini tidak pernah melakukan serangan ke Israel. Jangankan bom, satu peluru pun tidak pernah peluru mereka nyebrang ke Israel. Kemudian diketahui banyak fakta di Suriah ketika akhirnya ISIS kalah. Ternyata di gudang-gudang senjata ISIS adalah senjata-senjata buatan Amerika dan Israel. Dan ketika pasukan-pasukan ISIS ini terluka, banyak dievakuasi, diobati di rumah sakit Israel. Dan sekarang ketika Suriah akhirnya sudah dikuasai oleh Al-Qaeda, dari sejak tanggal 8 Desember tahun 2024, justru yang dilakukan sekarang adalah membuka hubungan dengan Israel. Padahal Suriah ini adalah negara Arab yang terakhir, yang paling keras terhadap Israel. Jadi ternyata yang disebut sebagai, yang digaungkan sebagai jihad global oleh ISIS dan Al-Qaeda, ini ternyata bukan benar-benar jihad, tetapi itu adalah politik, kepentingan politik, mereka bermain mata dengan Amerika dan Israel. Nah, seperti itu ya, secara singkatnya.
Jadi jangan pernah terbuai dengan slogan-slogan yang diucapkan oleh mereka. Karena di lapangan ternyata itu mereka tidak pernah berjuang untuk Islam. Tetapi mereka berjuang untuk merugikan Islam, kemudorotan untuk Islam. Mereka justru berjuang untuk kepentingan Amerika dan Israel. Tuh. Sekarang Presiden Suriah yang dari Al-Qaeda baru seminggu yang lalu ada di Amerika. Sudah beberapa kali ini ketika menjadi presiden, yang pertama kali ditemui justru adalah Donald Trump, Presiden Amerika. Sementara mereka menangkapi pejuang-pejuang Palestina. Nah ini tidak selaras antara apa yang mereka ucapkan dengan yang mereka perbuat. Jadi ISIS itu sesat, kesesatan yang dibuat oleh Israel dan Amerika. Itu ya. Yang kedua, apakah boleh membunuh orang Syiah? Orang Syiah yang mana? Orang Syiah ini bermacam-macam. Selama pada dasarnya, jangankan orang Syiah, orang kafir sekalipun, selama tidak mengganggu kita, maka hukumnya tidak boleh diperangi. Bahkan orang kafir sekalipun, kalau tidak mengganggu kita, tidak boleh diperangi. Nabi dalam hidupnya itu banyak mempunyai orang-orang dekat yang tidak beriman atau orang kafir. Ya. Bahkan kita tahu bahwa Nabi itu pada saat meninggal, bajunya masih digadaikan kepada orang Yahudi. Artinya Nabi biasa saja berteman dengan orang kafir. Tuh. Tidak masalah. Bahkan Nabi punya pembela namanya Abu Thalib, hidup satu rumah, itu juga tidak pernah beriman. Nabi ketika hijrah yang menjadi penuntun jalan, mencari jalan-jalan tikus dari Mekah ke Madinah agar selamat dari kejaran musuh, itu juga namanya Abdullah bin Uraikid, itu juga orang Muslim. Nabi punya pembantu namanya Abdul Qudus, itu orang Yahudi yang hidup satu rumah dengan Nabi. Jadi nggak masalah. Selama orang tidak menyerang kita, maka kita tidak boleh menyerang mereka. Itu karena hubungan Islam dengan orang luar Islam itu pada dasarnya harmonis, ya. Seperti itu. Jadi nggak ada alasan, apalagi dengan Syiah, ya. Syiah ini tergantung Syiah yang mana. Syiah ini juga banyak sekali Syiah yang sangat dekat dengan Ahlus Sunnah. Contohnya misalnya Syiah Zaidiyah di Yaman, ya. Kemudian ada yang orang Syiah ini tidak kita kafirkan. Kenapa? Nah, Tuhannya masih mengakui bahwa Tuhannya Allah. Kemudian nabinya Nabi Muhammad, kitabnya kitab Al-Quran. Bahwa ada yang berbeda. Bedanya kita dengan orang Syiah itu apa? Bedanya orang Syiah lebih mengunggulkan Ali, sahabat Ali atas sahabat yang lain. Itu saja perbedaannya. Dan itu tidak bisa menjadi alasan kita untuk menyerang mereka selama mereka tidak mengganggu kita. Kita harus justru pada saat sekarang kita menghadapi musuh bersama yang bernama Israel. Ini umat Islam justru harus bersatu. Sunni Syiah semuanya harus bersatu, berjuang melawan musuh yang sudah di depan mata, yaitu Israel. Jangan malah seperti ISIS maupun Al-Qaeda yang malah justru membunuh sesama muslim, membuat perpecahan di tubuh umat Islam. Itu saja saya kira ya. Nanti adik-adik kalau memang butuh membicarakan materi-materi semacam ini secara khusus, tidak apa-apa di luar kesempatan yang kita agendakan lagi, ya. Insya Allah. Baik, itu saja ya teman-teman semua. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.